Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali kami hadirkan untuk Anda di Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Muhammad Haikal, kita ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Komando Distrik Militer Kodim 1015 Sampit menggelar kegiatan gotong royong dengan membersihkan saluran air dari tumpukan sampah dan semak belukar di Jalan Padat Karya, Kelurahan Bamang Hulu, Kecamatan Bamang pada Kamis lalu. Intensitas curah hujan yang sangat tinggi dapat mengakibatkan banjir dan air tergenang sehingga menjadi tempat atau sarang nyamuk penyebab demam berdarah. Untuk itu bagi Kodim 1015 Sampit, sesuai perintah dari Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, akhirnya dilaksanakan kegiatan karya bakti berupa pembersihan saluran air. Kegiatan ini merupakan langkah dalam mengantisipasi terjadinya luapan air maupun ancaman banjir yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, serta memutus mata rantai perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk penyebaran penyakit demam berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami TNI beserta Pemda dan instansi terkait serta masyarakat melaksanakan kegiatan program karya bakti pembersihan selokan air dan penanaman pohon. Kegiatan ini merupakan program dari Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di mana pada saat musim penghujan ini tentunya banyak kita dapati wabah penyakit, kemudian juga sampah-sampah dan juga mungkin aliran air yang tergenang. Perintah beliau kita melaksanakan kegiatan karya bakti ini dalam rangka membantu masyarakat. Kami harapkan dan kita semua kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat supaya kita tetap bisa menjaga kebersihan dan terhindar dari wabah penyakit yang sampai saat ini mungkin kita sudah ketahui di wilayah kita, Kota Waringin Timur, adanya penyakit demam berdarah. Mudah-mudahan kerjasama dan kegiatan ini bisa dilaksanakan berkelanjutan setiap minggu di wilayah Kodim 1015 Sampit. Isdianto selaku Ketua RT 17 menuturkan sangat senang dan bersemangat saat di wilayahnya dilaksanakan gotong royong pembersihan parit, bantaran sungai serta pembersihan sampah yang menumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Kelurahan Bamang yang baik kegiatan bakti sosial ini dan kedepannya supaya lebih mendekatkan dan ini lebih menyemangati masyarakat setempat untuk melaksanakan kegiatan royong secara rutin. Ini kami siap untuk membina masyarakat karena kami di sini ada ketua RT. Jadi harapan kami ke depan supaya teman-teman saudara kami yang belum bisa ikut berpartisipasi supaya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdianto sangat mengapresiasi upaya dari Kodim 1015 Sampit yang turut peduli dengan kebersihan lingkungan di wilayahnya. Semoga dengan kegiatan bakti TNI Kodim 1015 Sampit ini, lingkungan sekitar tidak lagi mengalami kebanjiran. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, guna mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor di musim hujan, prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 1015 Sampit menggelar aksi sosial penanaman pohon di UPTD Pengelolaan Sampah Jalan Jenderal Sudirman kilometer 14 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Muhammad Tandri Subrata mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif dan responsif terkait situasi perubahan iklim dalam mengantisipasi bencana banjir dan longsor. Kondisi tersebut seiring dengan tingginya intensitas musim hujan pada periode Desember 2023 sampai dengan Februari 2024. Kegiatan ini, ungkap Dandim, juga merupakan wujud perhatian dari Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang secara serentak digelar di seluruh Indonesia sebagai cegah dini potensi terjadinya banjir, longsor, dan penyakit menular saat musim penghujan.
Keberadaan pohon yang ditanam mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat, diantaranya memperkokoh kontur tanah dari gerusan air hujan dan limpahan air, pemecah hempasan angin atau windbreaker, serta memperindah lingkungan setempat sehingga tampak hijau dan asri. Diharapkan kegiatan ini akan membuat lingkungan yang lebih asri, teduh, dan berkontribusi pada penyerapan air alami sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Momen ini pula guna memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam perubahan besar dengan memulainya dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah masing-masing. Normansa, Hayat TV. Masih dari informasi cuaca, pemirsa, tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur, TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1015 Sampit melaksanakan karya bakti pembersihan di Pasar Subuh Jalan MT Haryono, Kecamatan Mentau, Baru Ketapang beberapa waktu lalu. Dipimpin Kapten Infanteri Maspur selaku Pasi Ops Kodim 1015 Sampit, pembersihan Pasar Subuh ini merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih agar terbebas dari banjir dan penyebaran demam berdarah. Untuk itu semua pihak dan masyarakat diajak agar dapat bersama-sama menjaga dan lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga sebagai bentuk implementasi dari pembinaan teritorial yang sudah menjadi tugas pokok TNI AD, khususnya di Komando Kewilayahan maupun bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan ini difokuskan pengangkatan dan pembersihan sampah serta pembersihan saluran air yang berada di pasar akibat tersumbat sampah. Mengucapkan selamat siang kepada seluruh masyarakat Kota Waringin Timur. Saya merasakan terima kasih kehadiran Bapak TNI dengan pasar, dan harapan mudah-mudahan periode akan datang atau kepercayaan ini secara periodik bisa kita rasakan secara bersama-sama, kita manunggal dari TNI dengan masyarakat bisa terjalin dengan mesra. Terima kasih. Diharapkan, kegiatan seperti ini bisa menyadarkan bagi pengguna pasar baik penjual maupun pembeli bahwa kebersihan pasar adalah tanggung jawab bersama. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI yang telah melaksanakan karya bakti pembersihan Pasar Subuh, dan semoga karya bakti ini bisa berkesinambungan di tempat atau pasar-pasar lainnya. Terima kasih. Sehingga ungkap Parmono, nantinya pengunjung pasar tidak sembarangan membuang sampah dan lebih peduli lagi akan pentingnya kebersihan. Normansa, Hayat TV. Kita ke informasi lain. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Tengah mencegah harga kebutuhan pokok masyarakat di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satu temuannya adalah masih banyaknya gas LPG bersubsidi 3 kg yang dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Inspeksi mendadak pengecekan stok dan harga kebutuhan pokok masyarakat dilakukan TPID bersama Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di sejumlah pasar tradisional di Sampit. Salah satunya di sekitar kawasan Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit. Dalam kegiatan yang dilaksanakan 2 hari pada akhir pekan lalu, petugas menemukan adanya pedagang yang menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, HET gas LPG 3 kg adalah Rp22.000 per tabung. Namun oleh cukup banyak pedagang di Sampit yang bukan merupakan agen, gas bersubsidi dijual rata-rata di atas Rp30.000 per tabung. Staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuwas Elko mengatakan penjualan gas LPG 3 kg jauh di atas HET merupakan masalah lama yang terjadi di Kota Waringin Timur yang hingga saat ini belum juga teratasi. Kondisi ini tentunya membebani masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu sebagai penerima manfaat dari gas LPG bersubsidi. Hal ini juga turut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.
Yang menjadi perhatian adalah ini LPG yang 3 kg ini, karena ini ada subsidi dari pemerintah kepada BUMN ya. BUMN itu menyalurkan kepada keluarga yang penerima manfaat itu sebenarnya, dan UMR kecil ya. Ternyata di sini harganya melampaui harga head, yaitu berkisar antara 30.000 ya per tabung yang 3 kg itu. Yang head itu kan ukurannya 22.000 kalau di Kota Sampit ini. Tetapi kalau di anunya itu kan 18.000 kalau di agen itu. Ini jauh sekali. Nah, inilah yang membebani masyarakat, salah satu komoditas ya memberikan dampak yang kurang, daya beli masyarakat ini ya menurun gitu loh gara-gara ini. Makanya itu diharapkan kepada instansi terkait ya yang menangani LPG ini supaya mengambil langkah-langkah bagaimana caranya supaya LPG yang 3 kg ini sesuai dengan harga head atau mendekati head ya, itu paling tidak ya, karena masyarakat itu butuh LPG yang murah itu dinikmati oleh masyarakat. Sementara itu terkait pemantauan stok kebutuhan pokok masyarakat di Sampit menjelang Natal dan Tahun Baru terbilang aman. Walaupun terdapat beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga seperti beras dan gula pasir, namun secara umum harga bahan pokok masyarakat cenderung stabil. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat diinformasikan seorang warga desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu ditangkap personel unit Reskrim Polsek Kumai dan Sat Narkoba Polres Kota Waringin Barat. Saat ditangkap, tersangka menyembunyikan narkoba dalam sebuah bantal milik anaknya. Mirisnya, narkoba dijual kepada para pemuda di desanya dan para pekerja kelapa sawit. Pria berkumis ini akhirnya pasrah saat petugas menggelanggangnya ke Mapolres Kota Waringin Barat untuk diproses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka diamankan petugas setelah mendapatkan laporan masyarakat yang curiga karena kerap melakukan transaksi sabu di desa untuk melayani para pekerja di kebun sawit. Akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Tersangka diamankan oleh anggota unit Reskrim Polsek Kumai pada sebuah rumah di desa Sungai Bedaun RT 1 RW 1, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu 29 November 2023 sekitar jam 20.40 waktu Indonesia Barat. Saat penggeledahan dilakukan di rumahnya, petugas menemukan barang bukti di dalam kamar tersangka, yaitu berupa satu buah toples yang berisikan 2 paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,09 gram dan sejumlah perlengkapan untuk menjual sabu. Saat penggeledahan dilanjutkan di kamar anak tersangka, petugas kembali menemukan bantal yang saat dibuka di dalamnya terdapat satu buah dompet warna coklat, berisi satu buah timbangan digital dan satu paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 47,91 gram. Menurut pengakuan tersangka, sabu tersebut diperoleh dari temannya yang ada di Madura berinisial R sebanyak 75 gram seharga 75 juta rupiah. Pada tanggal 24 September 2023 yang lalu, barang haram tersebut diantar langsung ke rumah tersangka oleh R yang saat ini masih DPO.
Tersangka berdasarkan interogasi dan pemeriksaan kami mendapatkan narkotika tersebut dari temannya asal Madura berinisial R. Jadi dia dapat dulu 75 gram dengan cara membeli harga 75 juta rupiah pada hari Jumat tanggal 24 September 2023. September dulu nih ya. September ya, bukan November. September. Langsung diantar. Kecualinya lama kan? Langsung diantar ke rumah tersangka oleh saudara R ini. Jadi dia datang mengantar ke rumah tersangka itu. Dari 75 gram ini, setelah terjual 21 gram oleh tersangka, diedarkan di wilayah Desa Bedaun dengan keuntungan per gramnya Rp200.000. Atas perbuatan pelaku ini disangkakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, di hadapan para awak media saat press conference, pelaku SAR mengaku bahwa sabu tersebut dijualnya kepada sejumlah orang yang bekerja di perkebunan sawit. Tim Liputan SBTV. Informasi tadi menjadi sajian penutup jumpa kita di Jurnal Kodim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.